Prinsip restoratif justice atau keadilan restoratif saat ini mulai diterapkan oleh Badan Penegak Hukum di Indonesia. Keadilan restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme fokus tindak pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak, diantaranya pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak-pihak lain yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara. Salah satu landasan penerapan restoratif justice oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung. Panduan restoratif justice dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Tujuan panduan restoratif justice oleh Mahkamah Agung adalah mendorong penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Menurut Mahkamah Agung, konsep restoratif justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda 2.500.000. Keadilan restoratif justice memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak-pihak, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian, kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Artinya, ada upaya untuk mengembalikan tentang keadilan kembali, seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. Di era milenial sekarang, restoratif justice sangat baik untuk diterapkan, karena sifat hukumnya yang memperhatikan perasaan korban dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan. Peran kita sebagai pemuda atau generasi milenial adalah mendukung dan mensukseskan keadilan sebagaimana yang tertulis pada undang-undang. Balas dendam itu tidak ada gunanya. Siapapun yang pernah menyakitimu, dia akan berhadapan dengan karmanya. Kamu dapat hidup tanpa kebaikan, tapi kamu tidak dapat hidup tanpa keadilan. Thank you.